Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak dan Ibu. Pada video kali ini saya akan mencoba membuat video tutorial bagaimana menginput SKP per bulan. Maka yang pertama yang kita akan lakukan Bapak dan Ibu, tentu kita mengumpulkan dulu bukti dukung yang kita akan input ke atau kita bawa atau kita upload ke Google Drive kita sebagai penampungan bukti dukung kita, yang nanti linknya kita akan hubungkan dengan SKP kita yang kita akan buat RHK-nya. Baik Bapak dan Ibu, bahwa yang pertama tentu kita mengumpulkan semua berkas atau bukti dukung di folder kita, seperti misalnya ini. Nah, kita buat folder SK pembagian tugas untuk 2 semester, perangkat pembelajaran baik semester genap 2023 maupun semester ganjil 2023. Kemudian begitu juga daftar hadir siswa, dokumen absen siswa yang kita sudah dokumentasikan, yang kita sudah rekap, kita buat. Kemudian soal ulangan harian, soal ulangan semester, tentu bersama dengan kisi-kisinya. Kemudian daftar nilai, boleh nilai harian, nilai akhir semester, kemudian SK SK atau daftar hadir pengawasan serta kepanitiaan. Yang lebih bagus adalah daftar hadir sebagai pengawas, daftar hadir sebagai panitia pada saat pelaksanaan ujian akhir semester, ujian akhir tahun, ujian sekolah untuk kelas 12, begitu juga kepanitiaan, asesmen nasional. Kemudian ada SK tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, tugas tambahan sebagai wali kelas, sebagai pembina OSIS, operator, kepala lab, pengelola lab, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh adalah folder menampung sertifikat atau bukti kepesertaan kita dalam suatu seminar, atau dalam suatu workshop, atau dalam suatu IHT, atau apa saja yang memiliki sertifikat. Kemudian ada penampung daftar hadir kalau kita mengikuti IHT, kita mengikuti sosialisasi atau workshop. Kemudian nanti juga ada keikutsertaan kita dalam MGMP, ada bukti dukunya bahwa kita hadir. Kalau kita pengurus, ada bukti dukunya sebagai pengurus seperti kartu anggota atau SK kepengurusan. Nah, ini tentu kita mulai membuat di komputer untuk menampung semuanya itu. Setelah di sini kita kumpul, mungkin juga masih ada yang belum lengkap, maka kita berikutnya membuat folder di Google Drive. Baik, kita lihat misalnya ini Google Drive yang kita buat. Karena kita akan menginput per bulan supaya lebih gampang, maka kita buat folder di Google Drive kita per bulan juga. Mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, sekarang setelah kita buat seperti ini di Google Drive kita sudah ada folder bulan, maka kita mulai mengisi apa yang sudah ada tadi di folder kita di komputer. Kita mulai
mengiring ke Google Drive sebagai tempat penampungan di mana nanti yang akan dikonekkan dengan SKP kita. Nah, kita mulai di Januari ini, di bulan Januari saya di Google Drive saya akan isi berkas yang nanti saya akan input di bulan Januari 2023. Tentu yang ada pedoman kita bahwa yang kita akan input di bulan Januari itu yang pertama adalah SK pembagian tugas mengajar atau distribusi jam mengajar, kemudian perangkat pembelajaran RPP dan seterusnya, lampiran-lampirannya semua. Nah, kita mulai caranya seperti ini. Kita ambil baru, kemudian upload file. Kita akan memilih file, yaitu kita lihat yang pertama SK mengajar. SK mengajar di bulan Januari yang diinput itu adalah semester genap 2022-2023. Nah, ini semester genap, SK pembagian tugas semester genap. Kita tunggu sejenak. Ya, sudah masuk di folder Januari adalah SK jam PBM atau pembagian tugas semester genap 2022-2023. Berikutnya kita ambil perangkat pembelajaran kita atau RPP kita dan lampiran-lampirannya. Kita satukan satu file. Kita ambil di folder kita yang ada di komputer. Nah, kita lihat di mana tersimpan. Nah, ini adalah folder perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran di sini juga terdiri 2 semester. Nah, yang diinput di Januari adalah perangkat pembelajaran semester genap 2022-2023. Nah, nanti yang ini pengangkat pembelajaran semester ganjil 2023-2024 itu nanti akan diinput di bulan Juli. Nah, sekarang kita ambil dulu yang genap untuk Januari. Oke, kita tunggu sementara di upload. Ya, sabar. Ya, baik Bapak dan Ibu. Ini sudah masuk. Jadi di bulan Januari ini ada 2 file berkas. SK yang pertama SK jam pembelajaran semester genap 2022-2023. Kemudian perangkat pembelajaran semester genap 2022-2023. Saya kira itu yang yang kita akan input pada SKP kita di bulan Januari sebagai bukti dukung. Pun nanti kalau ada yang dianggap perlu lagi kita masukkan di bulan Januari, nanti bisa filenya menyusul. Yang penting kita siapkan dulu untuk Januari. Nah, sekarang berikutnya kita lihat apa yang diinput lagi di bulan Februari. Di bulan Februari yang diinput tentu karena sudah berjalan proses pembelajaran yang kita sudah rancang di Januari dalam bentuk RPP, alokasi waktu, program semester, program tahunan, maka di bulan Februari kita input adalah daftar hadir sebagai bukti aktivitas kita, sebagai bukti kinerja kita. Kita input daftar hadir bulan Februari, karena kita sudah mengajar di Juli, pasti sudah ada absen yang bisa kita input di bulan Februari sebagai bukti dukung pelaksanaan tugas pokok. Kita input, klik baru, kemudian upload file. Nah, kita buka folder di komputer kita tempat menyimpan daftar hadir. Nah, ini yang poin kedua.
Daftar hadir ini adalah seluruh kelas yang kita ajar pada bulan itu atau pada semester itu. Nah, kebetulan saya mengajar 6 kelas, maka absennya ada 6. Saya akan input nanti di bulan Februari. Maka saya masukkan di folder Februari. Ini adalah folder Februari. Kita tunggu ada 6 file yang kita upload secara bersamaan. Nah, begitu juga nanti di Maret, absen ini juga kita input. Maksudnya daftar ini kita input, tapi isinya pasti akan berubah. Mungkin ada siswa di situ di Juli hadir terus, tapi di Agustus ada siswa yang tadinya hadir, mungkin ada apa? Itulah perubahan. Bertambah lagi pertemuan kita. Mungkin pada bulan Juli hanya 4 kali pertemuan absennya. Nanti di Maret sudah menjadi 8 atau 7. Nah, seperti itu. Nah, ini berarti folder Februari saya sudah terisi. Jadi nanti sisa kita ambil linknya. Nah, nanti jangan kita ambil link file, supaya nanti kalau di sini ada berubah, ada yang kita ubah, maka tidak perlu lagi kita hubungkan linknya. Karena kalau link file yang diambil berubah file atau ganti file, maka link itu akan berubah. Maka caranya nanti yang kita ambil adalah, ini kan Februari sudah ada isinya, misalnya mau upload absen di Februari. Nah, nanti yang diambil linknya adalah link folder, jangan link file di sini di luar. Ini caranya, link, bagikan, ini bagikan, klik. Nah, ini baru ini di setting di sini. Harus memiliki link untuk mengakses. Itu yang kita centang. Lalu pilihannya kalau memiliki link, apakah bisa lihat saja atau bisa mengomentari atau bisa mengedit. Nah, kalau ini cukup bisa melihat, artinya nanti pemeriksanya bisa melihat, tidak bisa mengedit, tidak bisa mengomentari, karena memang pemeriksa hanya melihat apakah bersesuaian dengan bukti dukung ini dengan RHK yang kita buat. Nah, setelah itu saling link. Nah, selesai. Itulah nanti yang kita cantol di SKP kita, sehingga terhubung antara bukti dukung RHK kita dengan Google Drive, di mana disimpan bukti dukung. Itu Bapak dan Ibu dan seterusnya. Kemudian di Maret, nah itu tadi yang saya sampaikan, pasti di Maret itu, yang jelas di Maret itu kita upload lagi absen. Tapi pasti ada perubahan. Kemudian daftar hadir siswa maksudnya. Kita klik baru, upload file. Nah, ini lagi absen yang kita masukkan. Tentu ada perubahan lagi antara absen Februari dengan Maret. Oke. Kita tunggu. Ini cepat atau lambatnya tergantung dari akses internet kita. Yang kedua, tergantung dari banyaknya file yang kita upload di sini. Nah, ini sudah 4, 2 lagi. Ya, sudah lengkap. Jadi ada lagi absen yang kita input di bulan Maret. Kemudian apakah ada hal-hal lain? Mungkin kita di bulan Maret sudah menginput, misalnya bukan hanya absen, tapi sudah ada nilai-nilai harian yang bisa kita upload juga di situ sebagai bukti dukung bahwa kita melaksanakan tugas juga di bulan Maret itu. Nah, misalnya mungkin sudah ada nilai harian yang bisa kita input di situ, maka diinputlah sama dengan cara yang absen. Misalnya saya contohkan upload file. Nah, di mana tadi saya kumpulkan file daftar nilai. Di sini di poin 4 saya buka ini. Saya misalnya mau input atau mau masukkan daftar nilai harian saya.
maka saya hanya ambil nilai harian ini. Maka dia akan bergabung, ada di dalamnya absen, ada di dalamnya rekap nilai. Jadi nanti pemeriksa lihat absennya ada, rekap nilainya ada. Apa yang ditulis nanti di SKP kita, bukti dukung itu namanya apa? Oh, daftar hadir siswa dan nilai harian. Oke. Nah, ini sudah yang bulan Maret. Kalau masih ada yang perlu kita masukkan sebagai bukti dukung di bulan Maret, boleh sekarang, boleh nanti menyusul. Makanya link yang kita ambil jangan link ini, jangan link file, karena kalau berubah file, terganti file, maka linknya pasti berubah. Maka yang diambil, kita back, kita ambil di sini link dari bulan Maret. Yang pertama caranya klik kanan, kemudian bagikan, klik bagikan di kanan, lalu setting, seperti tadi, bahwa settingnya itu harus memiliki link. Artinya siapa saja yang memiliki link, dia bisa mengakses. Nah, setelah dia mengakses, apakah dia bisa lihat, mengomentari, atau mengedit. Nah, cukup kita tentang melihat saja. Oke, saya kira itu. Selanjutnya dan seterusnya, bulan April. Nah, apa kira-kira yang diisi di bulan April? Pasti absen lagi. Nah, kita akan input lagi, upload lagi absen, file absen. Saya ambil di folder di komputer, yaitu daftar hadir yang ini, poin 2. Saya input karena setiap bulan itu pasti daftar hadir ada dan akan berubah dari bulan sebelumnya. Jadi di bulan April lagi ini masuklah absen. Kemudian apalagi di bulan April? Nah, di bulan April itu ada ujian sekolah. Nah, maka di bulan April ini pun kita input keterlibatan kita dalam ujian sekolah. Apakah sebagai panitia, apakah sebagai pengawas ruang, atau apa saja yang di dalam situ. Saya kira itu dua itu. Kalau dia bukan panitia, dia pengawas ruang. Kalaupun rangkap, ya dua-duanya berarti. Nah, saya misalnya sebagai pengawas, maka saya input absen pengawas yang sudah ditandatangani. Misalnya saya panitia, maka saya input di sini kepanitiaan saya, bukti kepanitiaan. Nah, ini yang kelima, SK daftar hadir pengawas atau panitia ujian sekolah. Nah, ini kita buka. Nah, ini karena saya panitia, misalnya saya ambil SK panitia ujian sekolah, lalu sebagai bukti daftar hadir panitia ujian sekolah. Kalau pengawas juga kita ambil daftar hadir pengawas ujian sekolah, itu pengawas ruang maksudnya. Oke, setelah itu open, terbuka, maka dia akan bergabung di sini daftar hadir itu. Kita tunggu. Ini SK panitia sudah masuk di atas. Kemudian daftar hadir ini ada daftar hadir panitia ujian sekolah. Bagaimana bentuknya kita lihat. Seperti ini. Kalau Bapak dan Ibu hadir berarti ada tanda tangan. Kalau tidak hadir, ya tidak ada tanda tangan. Berarti nanti disitulah membedakan nilai orang yang setiap kegiatan ada nama tanda tangan, berarti setiap kegiatan dia hadir, dengan teman-teman yang ada nama tidak
tanda tangan sebagai bukti hadir, artinya tidak melaksanakan tugas. Itu disitulah nanti bedanya yang melaksanakan tugas dengan yang tidak melaksanakan tugas. Dan Bapak dan Ibu, begitu juga bulan-bulan berikutnya. Tadi April, bulan Mei itu sudah selesai. Mungkin tadi itu Maret ada ujian semester kelas 3. Kalau Bapak dan Ibu terlibat di situ juga kita input. Nah, sekarang kita lihat bulan Mei. Di bulan Mei kegiatan apa yang kita lakukan? Mungkin kita ikut seminar. Ada sertifikatnya, kita input di situ. Kalau setiap bulan kita ikut seminar, bulan berapa tanggal bulan keluarnya itu sertifikat, maka di bulan itu juga kita input, maka tersebar. Kalau dalam satu bulan 4, misalnya di bulan Mei ini kita dapat sertifikat 4, maka 4-4-nya kita masukkan di bulan Mei, sehingga nanti terbaca dari penilai. Karena yang dihubungkan nanti adalah foldernya, jangan satu-satu file. Kita juga repot, pemeriksanya nanti juga repot. Nah, jadi kita ambil saja link dari folder bulan Mei. Nah, begitu juga kalau ada lokakarya atau atau MGMP yang kita ikuti, apa bukti keikutsertaan kita, itulah yang kita upload di situ. Biasanya daftar hadir sudah ditandatangani oleh ketua MGMP dengan teman-teman yang lain, itulah yang kita foto masuk di situ kalau tidak ada sertifikat. Nah, kalau MGMP biasanya tidak ada sertifikat, tapi bukti kehadiran kita sebagai absen, itulah yang kita input di situ. Jadi kalau tidak tiap bulan kita ikut MGMP, berarti tiap bulan kita input bukti kehadiran kita dari kegiatan MGMP. Kalau tiap bulan kita ikut seminar dan tiap seminar itu ada sertifikatnya, maka di setiap bulan itu kita upload di folder Google Drive kita sebagai bukti dukung itu. Nah, sekarang kita sudah sampai di bulan Mei. Di bulan Mei itu misalnya saya tidak ikut seminar, tidak ada kegiatan lain, tidak ada pengembangan profesi yang saya ikuti, mengajar, berarti yang saya input pada bulan itu hanyalah tentu daftar hadir lagi, daftar hadir siswa, nah, sebagai bukti pelaksanaan itu, daftar hadir. Nah, ini lagi absen siswa, maka saya upload lagi di bulan Mei. Nah, ini sebagai bukti dukung. Tapi kalau juga ada sertifikat yang saya peroleh di bulan itu, maka saya upload juga di bulan ini bersamaan sama-sama dengan absen. Nah, saya lihat dulu folder saya, misalnya sertifikat saya ternyata ada bulan Mei, ada juga tadi Februari, saya lupa upload, makanya bisa menyusul. Nah, makanya kalau link folder yang dimasukkan, kalau isinya dirubah, maka linknya tidak perlu kita berubah. Kita tidak perlu lagi ganti linknya di SKP kita, karena yang nanti akan dibuka secara keseluruhan, tempatnya nanti dibuka, apa saja isinya. Nah, kecuali kalau kita mengambil link file, maka kalau link file, begitu ganti file, maka kita harus update, kita harus mengubah link yang ada di SKP. Nah, itu repot. Makanya ini mungkin tekniknya yang lebih gampang. Misalnya saya ada sertifikat bulan Mei, maka saya inputnya di folder bulan Mei. Nah, ini bulan Mei, saya input tadi itu. Oke. Nah, cari tempatnya sertifikat bukti peserta. Ini bulan Mei. Oke. Nah, boleh nanti di sini saya ubah namanya bahwa ini adalah sertifikat. Saya klik kanan, ini di sini di folder sertifikat, klik kanan.
ganti nama. Nah, saya ganti di sini sertifikat. Nah, biar ada tanggalnya supaya lebih gampang. Sertifikat. Nah, nanti pemeriksa, oh ini sertifikat, ini daftar hadir atau absen siswa. Oke. Nah, berubah menjadi sertifikat. Jadi di folder saya di bulan Mei ada absen sebagai bukti saya melaksanakan tugas. Tentu absen saya di situ pertemuannya bertambah dibanding dengan bulan April, Maret, Februari, dan Januari. Nah, ini sudah ada sertifikat saya peroleh 14 Mei 2023. Berarti di bulan itu, bulan Mei. Nah, kalau ada dua, saya masukkan dua. Nah, tadi saya ada sertifikat ternyata di bulan Februari. Nah, maka saya susul masukkan. Kalau terlanjur link foldernya saya masukkan di SKP, maka link itu tidak perlu saya rubah. Cukup saya tambahkan di sini, maka begitu pemeriksa membukanya, maka dia bertambah ada juga sertifikat di dalamnya. Yang tadinya belum ada. Nah, sekarang saya akan masukkan file. Nah, ini semuanya bulan Februari. Tadi kita lupa masukkan. Nah, Februari. Ini juga Februari. Ternyata sertifikat yang saya peroleh bulan Februari ada 4 dan bulan Mei ada 1. Maka 4-4-nya saya masukkan pada bulan perolehannya. Ini Februari. Ini Februari. Nah, sementara di upload, nah ini 1 sudah masuk. Boleh saya akan ganti nama. Nah, namanya di situ saya tulis sertifikat. Saya ganti sertifikat. Oke, saya peroleh 14 Februari 2023. Kemudian sertifikat ini yang kedua ini, rename, supaya berdekatan saya kasih sama depannya sertifikat, bisa hapus angkanya. Nah, ini diperoleh tanggal 15 Februari 2023. Kalau 2022 jangan masukkan, tidak berlaku lagi, sudah dinilai sebelumnya. Oke. Kemudian yang kedua, saya rename juga, buat di depannya sertifikat supaya namanya sama di depan, dia akan berkumpul. Nah, ini perolehannya tanggal 21 Februari. Sertifikat. Nah, oke. Nah, sertifikat yang terakhir, yang keempat, ini di bulan tadi ini bulan Mei, bulan Februari kita rename. Nah, saya ganti sertifikat. Oke. Cut. Oke. Nah, karena nama di depannya sama, maka dia berkumpulnya di bawah sama, sertifikat. Kalau di atas sama-sama absen, maka dia kumpulnya absen. Begitu Bapak dan Ibu untuk manajemen file, supaya jangan ada sertifikat di tengah-tengah sini, ada sertifikat juga di atas, karena kita satukan folder. Walaupun kita satukan folder, maka filenya tetap kita manage supaya yang sertifikat berkumpul di situ, yang absen berkumpul di situ. Karena nanti juga kalau kita di situ ada kegiatan-kegiatan MGP, tidak ada daftar hadir tapi ada foto-fotonya, foto kegiatan, ya foto juga kita upload di situ. Bagusnya itu kalau foto copy dulu baru bawa ke Word, nanti Word-nya itu dikasih komentar bahwa kegiatan MGP pada tanggal ini, bulan ini, foto-fotonya ada, akan lebih bagus diiringi dengan absennya ada. Lalu kita PDF-kan supaya tidak
terbongkar kalau dibuka. Jadi kita PDF-kan. Lalulah diberi di situ bahwa foto kegiatan itu. Jadi kalau 5 foto, tulis foto juga di depannya supaya semua foto terkumpul pada satu deretan. Nanti berganti dia seperti ini. Di atas adalah absen semua. Kemudian di bawah sertifikat semua. Dia akan seperti itu. Nah, di sini dia berurut mulai dari tanggal 21, 28 ini ada, yang penting di depannya sama-sama sertifikat, yang di belakangnya ini biar tidak berurut, yang penting satu tempat. Begitu juga yang absen. Nah, begitu juga file-file lain kalau sekiranya ada yang kita upload pada bulan itu. Taruhlah 5 macam file yang kita upload pada bulan yang sama, tapi usahakan kita bedakan ada nama yang mencirikan atau bisa mengumpulkan file itu yang sejenis. Absen, sertifikat, daftar hadir, foto kegiatan, seperti itu. Nah, ini tadi bulan Mei, bulan Februari yang kita lupa upload, kita kembali. Nah, sekiranya sudah diambil tadi linknya dan sudah dihubungkan dengan SKP kita, maka linknya tidak perlu dirubah, karena yang kita ambilinya adalah folder, sementara yang berubah hanya isi folder, file. Kecuali kalau folder yang kita hapus baru kita ganti, nah, itu harus diganti. Baik, ini sudah April, tadi sudah bulan Mei, ya, sorry. Ini sudah bulan Mei. Bagaimana bentuk absennya? Bisa macam-macam. Boleh yang manual dipoto, boleh yang rekap, yang ada aplikasi atau apa yang di PDF-kan baru di upload. Nah, sekarang kita lihat bulan Mei, Juni. Nah, di bulan Juni itu apa yang kita lakukan? Tentu lagi-lagi adalah daftar hadir. Nah, jadi daftar hadir. Mana daftar ini? Karena 6 kelas yang saya ampu, maka 6 absen itu yang saya jadikan bukti dukung. Ini. Nah, di bulan Juni itu bukan hanya absen. Nah, kita tunggu sebentar. Bulan Juni sudah, ya, sabar, kita menunggu. Ya, sudah masuk 2 absen, 4 lagi. Nah, ini sudah. Nah, kita upload lagi apa yang dilakukan pada bulan Juni. Bulan Juni itu adalah ujian atau ulangan atau sumatif akhir semester. Ini akhir semester. Tapi kalau dia, namanya istilahnya akhir tahun, tahun pelajaran. Karena dia ini yang kita input adalah masih semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Nah, itu. Nah, jadi file saya ini sebenarnya salah namanya. Filenya cocok, saya memberi nama ini salah, mestinya bukan 2023-2024. 2022-2023. Nah, nanti kalau semester ganjil yang diinput, tentu absennya adalah absen 2023. Absennya tahun pelajaran 2023-2024. Kalau ini mestinya saya beri nama 2022-2023. Semesternya cocok, kelasnya cocok, tahun pelajarannya yang karena saya seragamkan, maka saya beri ubah namanya menjadi absen semester genap kelas 11 IPS 2 tahun pelajaran 2022, mestinya 2023. Oke, saya kira itu bisa dimaklumi. Kemudian di bulan Juni ini saya juga melakukan atau terlibat dalam kegiatan ujian semester akhir semester genap
tahun pelajaran 2022-2023 sebagai pengawaskah atau sebagai panitia? Kalau sebagai pengawas, ambillah absen pengawas. Kalau sebagai panitia, ambillah absen panitia. Kalau pengawas dan panitia, ambil dua-duanya. Nah, saya sebagai panitia, maka saya akan upload di sini adalah bukti kehadiran saya sebagai panitia. Nah, kita tambah baru file. Oke. Nah, kita lihat di sini di mana SK daftar hadir pengawas panitia US 4 penilaian akhir tahun dan sumatif ada di sini, saya kumpulkan, maka saya buka. Nah, SK ujian sekolah sudah di bulan Maret tadi atau April. Daftar hadir rapat pelaksanaan, saya nanti sesuaikan ini, saya masukkan di mana, saya harus buka dulu tanggalnya. Kalau ini daftar hadir panitia ujian sekolah, karena saya panitia, saya ambil ini. Yang daftar hadir sebagai pengawas, ya kita ambil yang sebagai pengawas. Saya kumpul di sini semua panitia, karena yang saya punya panitia. Kalau bapak dan ibu kalau bukan panitia, tidak usah ambil file ini, cukup yang pengawas di folder yang sudah disediakan oleh kurikulum. Nah, saya ambil karena saya panitia, saya ambil daftar hadir panitia ujian sekolah. Kemudian oke. Nah, dia akan bergabung dengan absen saya di sini, dokumen absen saya. Kita tunggu sejenak. Nah, ini sudah masuk. Saya boleh rename supaya lebih gampang. Saya tidak beri angka. Saya ganti nama sini. Nah, daftar hadir panitia ujian sekolah. Nah, ini sudah benar ini. 2022-2023. Oke. Nah, kalau ibu ini mau merubah ini, boleh rename saja 2022-2023. Saya kira ini karena pemikiran saya membuatnya pada bulan di mana semester tahun pelajaran 2023-2024. Kalau kita cantumkan ini semester genap, maka ini bukan 2023, bukan 2023-2024, tapi 2022-2023. Saya kira sudah ulas tadi. Baik Bapak dan Ibu, ini bulan Juni. Nah, di bulan Juni selesai itu barangkali yang kita input, mungkin ada kegiatan di luar sekolah yang kita ikuti berupa pengembangan profesi, seminar, workshop, ataukah ada karya ilmiah kita yang sudah diakui, itu bisa diupload di sini. Atau karena selesai di sini, tentu harus ada keterangan dari kepala sekolah, baik modul, video pembelajaran, karya ilmiah atau penelitian, tindakan kelas, boleh di sini. Berarti selesainya di sini ada keterangan dari kepala sekolah. Juga di input di sini bercampur dengan file yang lain. Seperti tadi kita manage saja filenya, bagaimana namanya sehingga yang sejenis berkumpul. Nah, setelah itu kita pindah pada bulan Juli. Nah, di bulan Juli inilah mungkin kita hanya mengupload lagi SK pembagian tugas semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Nah, diuploadnya di situ. Belum ada mungkin absen, nanti pertengahan atau akhirnya baru kita input absennya di bulan Juli. Tapi yang pertama dulu kita input, memang kita masukkan memang di situ SK pembagian tugas kita 2023-2024. Karena SK pembagian tugas yang kita masukkan tadi di Januari adalah 2022-2023. Nah, sekarang kita upload adalah di bulan Juli ya, pembagian tugas, SK pembagian tugas. Kita upload file SK pembagian tugas.
Di sini tempatnya SK pembagian tugas, karena di sini 2 semester. Saya ambil yang 2023-2024, uploadnya di bulan Juli. 2022-2023 tadi kita input. Ya uploadnya di folder Januari. Ya. Sekarang kita ambil yang semester ganjil. Uploadnya ke Juli. Nah, ini SK pembagian tugas semester ganjil 2023-2024. Kemudian apalagi perangkat pembelajaran kita untuk semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Kita ambil juga upload file di SK pembagian tugas pembagian perangkat pembelajaran ada di nomor 1. Kalau di 01 SK pembagian tugas. Sekarang kita lihat di perangkat pembelajaran ini. Nah, ini juga ada 2 semester. Saya ambil yang semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Perangkat pembelajaran ini jangan dipisah-pisah filenya. Kita satukan mulai dari judul, pengesahan, program kerja guru, profil guru, profil sekolah, dia masuk pada kalender pendidikan baik yang dari dinas maupun yang direvisi khusus sekolah, kemudian masuk pada lokasi waktu baik per semester maupun tahunan, kemudian program semester, program tahunan, kemudian dan seterusnya sampai di akhir ada lampiran-lampirannya. Itu disatukan satu file dan dibuatnya di PDF supaya tidak terbongkar kalau dibuka. Nah, maka ini saya ambil perangkat pembelajaran proses belajar mengajar semester ganjil 2023-2024. Oke, open. Nah, kita tunggu sejenak. Ya, kita tunggu. Oke, sudah masuk. Saya kira karena kita baru di bulan Agustus, maka kita upload dulu sampai bulan Juli. Nanti sudah Juli mau berakhir Agustus, biasa batasnya itu sampai tanggal 6 September kalau kita menginputnya setiap bulan. Nah, saya kira ke depan itu adalah menginputnya setiap bulan. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya kira ini yang pertama dulu. Nah, kita potong videonya, kemudian yang berikutnya bagaimana caranya mengambil link bukti dukung ini masukkan ke SKP kita. Itu akan dibahas pada video berikutnya karena ini durasinya sudah lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.